Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menentukan ada atau tidak adanya perbedaan pada dua sampel dependen. Skala ukur dalam uji Wilcoxon ini umumnya ordinal, tapi jika dalam uji normalitas sebaran datanya tidak normal, maka skala ukurnya rasio atau interval. Jenis uji hipotesis pada uji Wilcoxon berbentuk komparatif numerik, yaitu untuk melihat perbandingan variabel skor pengetahuan yang diukur secara berulang. Kriteria sampel untuk uji Wilcoxon adalah berpasangan karena subjeknya dependen atau sama. Jumlah pengulangan uji Wilcoxon dilakukan 2 kali pengukuran, yaitu sebelum dan sesudah. Kesimpulannya, uji Wilcoxon ini merupakan uji hipotesis komparatif numerik berpasangan dengan distribusi data yang tidak normal. Analisisnya, uji Wilcoxon merupakan uji dengan variabel dependen. Apabila dalam uji normalitas hasilnya normal, maka digunakan uji T-dependen. Dan apabila dalam uji normalitas hasilnya tidak normal, maka digunakanlah uji Wilcoxon ini. Kita coba uji Wilcoxon pada sebuah contoh kasus. Seorang peneliti di bidang marketing melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos. Untuk keperluan tersebut, diambillah sampel secara acak sebanyak 30 perusahaan dan diperolehlah data simulasi. Berikut tabel yang akan kita uji dengan uji Wilcoxon. Oke, kita akan uji tabel ini dengan uji Wilcoxon. Pertama, pada variabel view, kita masukkan nama sebelum dan sesudah. Desimal 0. Label beri keterangan sebelum iklan dan sesudah iklan. Pada measure, terpilih keduanya scale. Klik data view, kita input data 25 perusahaan. Lalu klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, relate sample. Yang sebelum di variabel 1 dan sesudah di variabel 2. Setelah itu pada test type, klik Wilcoxon. Lalu OK. Pada output ini kita ditunjukkan dua tabel rank dan tabel tes statistik. Dari output ini kita mendapatkan uji statistik dari tabel tes statistik, di mana Z hitung 2,937, Z tabel 1,64 karena alfanya 5%, ini sudah ketentuan. Lalu asymptotic atau p-value 0,003. Nah, pada kriteria uji kita menggunakan H0 yang ditolak, yaitu Z hitung 2,937 lebih besar dari Z tabel 1,64, dan menggunakan H0 yang ditolak, yaitu p-value 0,003 lebih kecil dari alfa 0,05. Dari analisis ini mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar rakyat pos, karena Z hitung 2,937 lebih besar dari Z tabel 1,64 atau p-value 0,03 lebih kecil dari alfa 0,05 sama dengan H1. Karena H1 yang diterima, maka H0 ditolak dengan taraf nyata 5%. Begitu cara uji Wilcoxon yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.